pertemuan atau sesi yang ketiga ini, saya memberikan judul Teologi Soteria, ajaran dari firman Tuhan tentang keselamatan menurut ajaran dari surat Yohanes yang pertama, atau yang dikenal dengan sebutan pendeknya 1 Yohanes. Dan kita hanya akan melihat satu pasal saja yang tidak begitu panjang, ya. Untuk itu mari kita bersama-sama akan membuka teks Alkitabnya terlebih dahulu. Silakan saudara membuka dan melihatnya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, silakan saudara melihat, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Surat Yohanes yang pertama. LAI memberikan judul kesaksian Rasul Yohanes tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, dari maksudnya sejak semula ini, sejak kekekalan sebelumnya, yang telah kami dengar, masuk ke dalam sejarah kemudian didengar, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan atau yang telah kami pandang, dan yang telah kami raba, yang telah kami pegang dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, atau hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, Allah Bapa maksudnya, dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ayat yang kelima. LAI memberikan judul, mulai ayat ini, Allah adalah terang, ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia, di dalam Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa lagi, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, atau dalam bahasa Inggris itu dikatakan, if we confess our sins, ya, jamak, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia, yaitu Allah, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan atau unrighteousness, ya, dari segala ketidakbenaran. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita, ya. Untuk sementara sampai di sana dulu pembacaan firman Tuhan. Maka saudara-saudara yang berbahagia ialah mereka yang bersedia mendengarkan firman Tuhan, mempelajarinya dengan seksama, dan juga melakukannya ketika dia sudah dibantu oleh Roh Kudus untuk mengertinya, ya. Oke, saudara-saudara, kita akan mulai pembahasan kita dengan pendahuluan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sekalian menyebut diri kita sebagai orang Kristen, dan saya percaya, ya, yang mengikuti STUJK ini semuanya orang mengaku Kristen, betul ya? Apakah ada orang yang bukan Kristen? Saya kira tidak, ya, mengaku Kristen. Mengapa kita memilih kekristenan atau ajaran iman Kristen menjadi kepercayaan kita? Atau dengan kata lain, kalau kekristenan disandingkan atau disamakan dengan agama-agama lain, mengapa kita memilih kekristenan menjadi agama kita secara pribadi? Tentu saja saudara-saudara, kita memilih iman Kristen untuk kita percayai, kita menjadi orang Kristen, karena mungkin, ya, saudara dan saya itu, khususnya saya sendiri secara personal, memandang iman Kristen itu punya keunikan. Keunikan yang membuatnya menjadi istimewa, yang tidak sama dengan agama-agama lain, ya. Keunikan yang membuatnya berbeda dengan agama-agama yang lain.
Ya, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa iman Kristen adalah sebuah ajaran iman, maka disebut sebagai the Christian belief. Iman ini bukan dalam pengertian kata kerja, kita mempercayai, tetapi sebuah kata benda dalam pengertian seperangkat sistem pengajaran iman, ya, belief, the Christian belief. Nah, ajaran daripada kekristenan ini, khususnya tentang keselamatan yang kekal, itu begitu istimewa. Karena apa? Unik, saudara. Ini yang membedakannya dengan agama-agama lain. Nah, saya mengatakan unik. Pertanyaannya, uniknya di mana? Nah, saudara-saudara harus mengikuti topik pengajaran tentang keselamatan, khususnya yang pernah saya sampaikan beberapa kali, ya, sudah ada di channel STUJK. Dan hari ini kita akan melihat salah satu keunikannya, ya. Nah, saudara-saudara, tapi sayang, walaupun iman Kristen itu unik sekali, yang membuat berbeda dengan agama-agama lain, tetapi justru kita lihat, saudara-saudara, banyak orang Kristen, banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya kepada kepercayaan Kristen, justru tidak mengetahuinya. Atau bahkan kalaupun mengetahui, tidak memahaminya. Nah, ada orang yang hanya sekedar tahu, tapi tidak mengerti. Atau bahkan lebih parah lagi, jangankan mengerti, tahu saja tidak, tapi mengaku Kristen. Sehingga pada waktu ditanya, saudara-saudara, apakah perbedaan antara kekristenan dengan agama-agama lain? Nah, banyak sekali orang Kristen mengatakan apa? Sama saja, semua agama kan sama. Semua agama kan mengajarkan perbuatan baik. Ya, saudara-saudara, seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Ironis, ini satu hal yang sangat ironis, saudara-saudara. Banyak orang Kristen tidak mengetahui dan memahami. Sehingga pengetahuannya tentang kekristenan dan juga pemahamannya tentang kekristenan itu tidak berbeda dengan para penganut agama lain. Khususnya dan teristimewa berbicara tentang ajaran tentang keselamatan yang kekal. Ya, di mana saya mengatakan ironisnya membuat banyak orang Kristen tidak tahu dan tidak memahaminya. Inilah yang kita akan pelajari pada malam hari bersama-sama. Saudara-saudara, iman Kristen itu unik, dan keunikannya itu salah satu bagiannya itu tertulis di dalam apa yang tadi kita sudah baca, teks Alkitab yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dituliskan oleh Rasul Yohanes. Dari pembahasan tentang teologi soteria, Rasul Yohanes adalah rasul ketiga. Setelah kita membahas teologi soteria dari pandangan Rasul Paulus, dari pandangan Rasul Petrus, sekarang kita membahas keunikan iman Kristen dari pandangan Rasul Yohanes. Apakah keunikan dari teologi soteria yang menjadi sentral dari kekristenan menurut Rasul Yohanes? Saudara-saudara, nah inilah yang saya akan sampaikan kepada saudara. Setiap kali saya menyampaikan pengajaran seperti sebuah khotbah, saya mulainya dengan pokok utama yang disebut di dalam bahasa teologinya adalah proposition, dalam bahasa Inggris proposition. Artinya proposition adalah timeless truth, ya, kebenaran yang kekal, atau disebut proposisi. Jadi saudara-saudara, apakah proposisi atau pokok utama yang diajarkan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10? Kita akan mendapatkan pengajaran ini. Kita akan mendapatkan pengajaran ini. Bahwa ternyata keunikan iman Kristen yang terletak pada ajaran tentang keselamatan yang kekal, maka kita melihat menurut Yohanes, keselamatan yang kekal, menurut ajaran dari iman Kristen yang disampaikan oleh Yohanes, ternyata bukan hanya berbicara, kalau kita berbicara tentang keselamatan kekal, bukan hanya bicara tentang kondisi, lokasi, keadaan, tempat, pribadi, personal dari orang Kristen di masa yang akan datang. Ya kan? Nah, saudara, kan begini, apa maksudnya? Kondisi, lokasi, personal. Yaitu apa? Keadaan, tempat, pribadi yang akan datang. Banyak orang Kristen itu ditanya begini, apa yang terjadi ketika engkau diselamatkan? Apa yang terjadi ketika engkau diselamatkan? Banyak orang Kristen mengatakan, oh, kalau saya diselamatkan karena saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka nanti, bukan sekarang, maka nanti ketika saya meninggal dunia, ketika saya mati, maka saya akan masuk ke satu tempat yang sangat indah, kondisinya ideal,
kondisinya indah, yaitu tempat yang namanya surga. Nah, jadi keselamatan selalu dikaitkan, diasosiasikan, dihubungkan dengan apa yang saya sebutnya kondisi, lokasi, personal di masa yang akan datang. Di mana orang Kristen itu akan masuk ke satu tempat, lokasi, yang mana kondisinya itu indah, kondisinya membahagiakan, kondisinya membuat orang senang, tidak ada siksaan, tidak ada penderitaan, dan sifatnya personal di masa yang akan datang, kalau nanti meninggal, bukan sekarang, begitu ya. Nah, saudara-saudara, banyak orang Kristen termasuk mungkin saudara, memahami keselamatan seperti itu. Keselamatan menurut ajaran iman Kristen adalah tentang kondisi, lokasi, personal di masa yang akan datang. Apakah salah, saudara-saudara? Apakah salah? Saya mengatakan, ya tentu saja tidak salah. Karena ini memang diberitakan di dalam Alkitab. Tetapi kalau saudara mengerti cuma itu yang menjadi bagi saya pemahaman yang tidak lengkap. Salah tidak, tetapi tidak utuh. Tidak lengkap. Pemahaman kita tentang keselamatan itu menjadi tidak begitu unik. Kenapa? Karena ternyata pemahaman sampai sejauh ini tidak berbeda dengan agama-agama lain. Tidak berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan lain, saudara-saudara. Karena banyak orang-orang yang beragama lain juga mempercayai. Kalau menurut agama mereka memenuhi persyaratan untuk masuk surga, maka nanti ketika mereka meninggal dunia, mereka akan memperoleh keselamatan. Keselamatannya sifatnya nanti, future. Yaitu masuk ke lokasi yang namanya surga. Jadi keselamatan dipandang hanya sebagai tentang kondisi, lokasi, personal yang akan datang. Saudara-saudara, saya mengatakan tadi kan, itu tidak salah, tetapi tidak lengkap, dan bahkan menjadi tidak begitu unik. Nah, sedangkan apa yang disampaikan oleh Yohanes berbeda, saudara-saudara. Keselamatan yang kekal itu juga tentang kondisi, relasi, kondisi hubungan yang disebut sebagai interpersonal, antar pribadi, yang mana sudah dimulai bukan nanti. Ketika kita meninggal dunia, sudah dimulai pada masa kita masih hidup di dalam dunia ini, pada masa di dunia ini, pada masa kini, pada masa sekarang. Saudara, kebenaran inilah, dan timeless truth inilah, sudah proposisi inilah yang disampaikan oleh surat Yohanes. Ketika dia berbicara tentang keselamatan yang kekal, menurut ajaran yang disampaikannya, maka ternyata keselamatan yang kekal bukan melulu bicara tentang kondisi, lokasi, personal di masa yang akan datang, tetapi juga terutama tentang kondisi, keadaan, relasi, keadaan hubungan yang sudah dipulihkan, hubungan yang sudah baik antar pribadi, ya, pribadi siapa nanti saya akan jelaskan, ya, antar pribadi saya dengan pribadi yang lain, yang mana itu sudah dimulai pada masa yang sekarang. Keselamatan bukan hanya bicara tentang lokasi yang akan datang, tapi keselamatan bicara tentang apa yang disebut sebagai relasi interpersonal masa sekarang. Ya, paham dulu ya di sini. Oke. Kalau begitu pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimanakah ajaran tentang teologi soteria ini, kebenaran diungkapkan oleh Yohanes di dalam tulisannya, khususnya pasal yang pertama di dalam 1 Yohanes pasal 1. Bagaimana 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 10 mengungkapkan dan menjelaskan tentang kebenaran yang sangat penting ini? Ternyata kita melihat, saudara, ada 3 poin utama, 3 pokok utama yang dijelaskan. Ya, ada 3 pokok utama yang dijelaskan. Maka pengajaran pada malam hari ini kita akan membedah satu teks, yaitu 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 10, dengan kita melihatnya dari 3 poin atau 3 pokok besar. Yang pertama kita melihat dulu, ya. Yang disampaikan oleh Yohanes pertama-tama adalah tentang proklamasi dan esensi dari keselamatan yang kekal. Yohanes menyampaikan apa yang disebut sebagai proklamasi. Proklamasi itu pemberitaan, dan esensi adalah hakikat, ya, hakikat dari keselamatan yang kekal.
bagaimana Yohanes memberitakan tentang keselamatan yang kekal, sekaligus dia menjelaskan tentang esensi dari keselamatan yang kekal. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes, baik itu secara menyeluruh surat 1 Yohanes dari pasal 1 sampai dengan pasal yang kelima, karena surat 1 Yohanes terdiri dari 5 pasal, atau khususnya pasal yang pertama, ternyata tulisan Yohanes ini, saudara, adalah satu kesaksian pribadi, personal testimoni, dan juga merupakan pemberitaan tentang keselamatan yang telah dialaminya secara pribadi. Ya, dia memberitakan apa yang dia saksikan. Dia memberitakan apa yang dialami dan disaksikan secara pribadi. Coba kita akan melihat lagi, saudara-saudara. Ya, ayat pertama sampai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dikatakan begini, ya. Apa yang telah ada sejak semula, ya, dari kekekalan sebelumnya, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya, jadi di dalam bahasa Inggris dikatakan begini, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life, dan seterusnya. Begitu, ya. Oke. Jadi saudara menarik di sini. Jadi Yohanes itu mengatakan apa? Sebelumnya dia mendengar apa yang telah kami dengar tentang Yesus Kristus, disebut firman yang hidup, sumber keselamatan yang kekal itu menunjuk kepada pribadi, yaitu dikatakan sebagai the word of life, firman yang hidup, itulah yang disebut sebagai keselamatan yang kekal dan sumbernya di situ. Dia mengatakan, kami itu bukan hanya mendengar berita isapan jempol, tapi kami mendengarnya secara personal, lalu kami melihatnya, dikatakan which we have seen with our eyes, which we have looked upon. Nah, dari seen menjadi look, begitu ya. Nah, itu saudara artinya apa? Apa yang telah kami dengar, tapi juga kami lihat. Lihatnya awalnya adalah lihat sepintas, seen, tapi kemudian look upon artinya apa? Memandang terus, melihat terus-menerus, begitu kan? Lalu dikatakan apa? And our hands have handled. Apa yang telah kami pegang dengan tangan kami. Nah, itu yang kami beritakan. Jadi saudara-saudara kita lihat, hidup itu telah dinyatakan di dalam ayat yang kedua, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, yang telah dinyatakan kepada kami, dan seterusnya, ya. Jadi saudara-saudara, ketika Yohanes itu memberitakan, memproklamasikan tentang keselamatan yang kekal, dia menunjuk sumbernya kepada satu pribadi, yaitu pribadi firman yang hidup, the word of life, Yesus Kristus. Ya. Dan dia mengatakan apa keselamatan yang kami beritakan itu bukan hanya sesuatu yang cuma kami dengar dari orang lain, tapi kami mendengar sendiri dari firman itu. Firman yang hidup itu berbicara kepada kami mendengarnya langsung, kami melihatnya, kami menatapnya, bahkan kami memegangnya. Jadi ini adalah sesuatu yang dialami secara pribadi oleh Yohanes. Dia menyaksikan, dia memproklamasikan, memberikan kesaksian yang bersifat personal, pribadi. Lalu saudara, bagaimana kemudian dia memberitakan tentang keselamatan yang kekal itu? Keselamatan yang kekal itu hakikatnya apa? Kita lihat saudara-saudara, ya. Keselamatan yang kekal yang disaksikan dan diberitakan, diproklamasikan oleh Yohanes itu punya penjelasan, punya deskripsi sebagaimana berikut ini, ya. Yang pertama, keselamatan yang kekal menurut istilah daripada surat 1 Yohanes dan juga tulisan-tulisan Yohanes yang lain, khususnya di dalam Injil Yohanes, disebut dengan istilah hidup yang kekal. Hidup kekal, hidup yang kekal. Keselamatan memakai istilah hidup yang kekal. Dalam bahasa Yunaninya memakai kata zoe aionios. Zoe itu life, ya, hidup. Hidup yang bersifat spiritual, hidup yang bersifat rohani.
memiliki satu hidup yang bersifat rohani. Ketika orang diselamatkan, maka dia berpindah dari dalam kematian rohani, masuk ke dalam kehidupan rohani. Berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5. Ya, oke. Maksudnya apa? Kan kita tetap hidup waktu kemudian kita percaya kepada Yesus. Dari hidup kepada hidup. Maksudnya sebelum kita berada di dalam Kristus, kita itu sebetulnya mati secara rohani, tidak punya kehidupan rohani. Maka ketika orang percaya kepada Yesus, memperoleh apa yang disebut sebagai Zoe Aionios. Aionios artinya eternal, everlasting, kekal. Hidup yang sifatnya rohani dan hidup itu sifatnya kekal. Ya, saudara-saudara, jadi sebutannya adalah hidup yang kekal. Ini adalah satu istilah yang unik dari tulisan Yohanes tentang keselamatan yang kekal. Dan sebutan ini, saudara-saudara, juga merupakan istilah yang unik di dalam kekristenan. Keselamatan yang sifatnya kekal, itu ternyata disebut sebagai hidup yang kekal. Kontrasnya dengan apa, saudara? Ingat Yohanes pasal 3 ayat ke-16? Ingat Yohanes pasal 3 ayat ke-16? Yuk kita membacanya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ya. Oke, harusnya ini ayat bisa saudara hafalkan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman hidup, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, may not perish di sini. Katanya tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Ya, oke. That whoever believes in him should not perish, but have everlasting life, eternal life. Begitu kan? Hidup yang kekal dikontraskan dengan binasa. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang berada di luar Yesus, disebut orang yang tidak selamat. Bahkan orang yang dikatakan binasa, perish. Tapi orang yang percaya kepada Yesus dipandang sebagai orang yang sudah memperoleh keselamatan, dan keselamatan itu dikontraskan dengan apa yang disebut sebagai binasa, yaitu hidup. Binasa artinya kan perish, binasa, mati. Hidupnya apa? Kekal. Nah, saudara, istilah hidup yang kekal ini pula menggambarkan sebetulnya bahwa keselamatan itu yang Allah karuniakan di dalam Tuhan Yesus kepada kita tidak bisa hilang. Karena kalau keselamatan itu bisa hilang, maka bukan hidup yang kekal, tapi hidup yang sementara, temporary life, bukan everlasting life, saudara. Ya, oke. Jadi saudara, dari istilahnya saja sudah menegasikan keselamatan itu bisa hilang. Ya, kita lihat ayat yang kedua. Sebutannya adalah hidup yang kekal. Coba kita membuka lagi, saudara. 1 Yohanes tadi. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke 1 Yohanes 1 ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saudara, kita lihat menarik sekali. Ya, Yohanes mengatakan kami itu sudah menyaksikan, mendengar, menyaksikan, memegang, meraba firman yang hidup. Dia melihatnya, menyaksikan firman yang hidup Yesus. Tapi kemudian ayat yang kedua dikatakan apa? Yohanes mengatakan dengan menyaksikan Yesus, memegang Yesus, melihat Yesus, menjadi saksi mata daripada kehadiran dan pelayanan Yesus secara pribadi, sang firman hidup itu, ketika kami percaya kepada dia, maka hidup itu telah disingkapkan, dinyatakan kepada kami. Sudah aneh sekali kan? Yohanes mengatakan dengan melihat Yesus, dengan percaya kepada Yesus, dengan mengenal Yesus, dengan menyaksikan Yesus, dengan menjadi saksi Yesus, maka kami mengenal hidup. Hidup yang bagaimana? Lah, maka kemudian dikatakan apa? Dan memberitakan kepada kamu tentang hidup itu sifatnya kekal. Saudara, ya. Jadi keselamatan digambarkan sebagai hidup, dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Sebutannya dari 1 Yohanes, keselamatan itu disebut sebagai hidup yang kekal. Lalu kita lihat sumbernya. Dari mana keselamatan itu bersumber dan berasal? Dari mana hidup yang kekal itu berasal?
Maka kita melihat asalnya dari apa, saudara? Dari dua pribadi, yaitu firman yang hidup dan Allah Bapa. Dikatakan begini, saudara, ya, di dalam ayat yang pertama kembali lagi. Dengan tangan kami tentang firman yang hidup. Kami telah meraba dengan tangan kami firman yang hidup. Ya, kemudian itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan. Dan seterusnya. Kami memberitakan hidup yang kekal. Yang ada bersama-sama, hidup yang kekal itu yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Hidup itu bersumber, hidup yang kekal itu, keselamatan yang kekal itu, yang diistilahkan oleh Yohanes sebagai hidup yang kekal, sumbernya adalah pada firman yang hidup. Yang mana kemudian keselamatan yang kekal, yang hidup yang kekal, juga ada pada Bapa sendiri. Jadi sumbernya adalah dua pribadi di dalam Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa dan juga Allah Anak, Allah Bapa dan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, begitu. Ya, jadi ini menegaskan, saudara-saudara, kalau yang pertama istilah hidup yang kekal menegaskan apa? Menegaskan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang, maka sifatnya kekal. Yang kedua adalah apa? Berbicara keselamatan yang kekal itu dari sumbernya hanya ada pada Allah Bapa dan hanya ada pada firman hidup. Maka kita melihat, saudara-saudara, orang yang tidak mengenal Allah melalui Yesus Kristus tidak akan memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu hanya diperoleh melalui firman yang hidup, maka melalui firman yang hidup itu kita mengenal Bapa, sang sumber keselamatan itu. Keselamatan itu hanya diperoleh oleh seseorang yang berdosa, yang kenal Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, kenal Bapa, dan percaya kepada Bapa. Tidak percaya, kita membuka lagi Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-17, Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Di sini Tuhan Yesus mendefinisikan tentang hidup yang kekal. Ya, Yohanes pasal yang ke-17. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia, yaitu Yesus sendiri mengatakan, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu. Apa hidup yang kekal? Seringkali kan kita mengasosiasikan, mengartikan hidup yang kekal sekedar lokasi. Nanti kalau kita masuk, meninggal dunia, masuk surga, hidup yang kekal. Sudah ternyata tidak, dikatakan ya. Inilah hidup yang kekal itu esensinya, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah, yaitu Bapa, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi saudara-saudara, kita lihat, hidup yang kekal itu diperoleh pada waktu seseorang yang berdosa itu mengenal Yesus Kristus dan mengenal Allah Bapa. Percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Allah Bapa. Karena apa? Sumbernya menurut 1 Yohanes adalah Allah Bapa dan Yesus Kristus. Ada pada Allah Bapa. Hidup yang kekal yang kami beritakan itu ada pada Bapa. Sumbernya itu. Maka di luar Yesus Kristus kita tidak akan kenal Bapa. Kalau tidak kenal Allah Bapa, kita tidak akan memperoleh keselamatan. Sekali lagi, saudara-saudara, keselamatan yang kekal ditegaskan di dalam dua bagian itu hanya ada pada Yesus Kristus dan pada Allah Bapa. Tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Bapa. Tidak mengenal Bapa dan tidak mengenal Yesus, maka tidak akan memperoleh keselamatan yang kekal. Jelas, saudara-saudara, di situ. Kata mengenal, itu memakai kata ginosko dalam bahasa Yunani-nya. Yaitu pengenalan yang sifatnya personal dan terus bertumbuh. Bertumbuh dan bertambah. Seperti misalnya saudara-saudara. Saudara bisa kenal saya. Kalau ditanya, kenal nggak Anthony Nathan? Kenal. Hanya sekedar dalam pengertian tahu sepintas. Nah, itu bukan kata ginosko, saudara-saudara. Tapi pengenalan yang benar, yang memakai kata ginosko, pengenalan yang dalam, yang merupakan hasil daripada pertumbuhan dan pertambahan terus-menerus setiap hari, itu seperti seorang suami mengenal istrinya, seorang istri mengenal suaminya melalui pernikahan yang sudah lama bertahun-tahun. Saudara bisa mengatakan, saya kenal Anthony Nathan,
Istri saya juga bisa mengatakan, saya kenal Anthony Nathan, tapi pengenalannya berbeda kualitasnya. Saudara hanya mengenal luarnya, mengenal sepintas. Tapi istri saya mengenal saya dalam. Kenapa? Dari relasi yang bertahun-tahun, relasi yang terus bertumbuh dan bertambah. Seperti itulah yang dikatakan orang yang mengenal Yesus Kristus, maka mengenal Allah Bapa. Pengenalannya semakin hari semakin bertumbuh dan bertambah. Berdasarkan sebuah relasi. Maka kemudian kita lihat saudara-saudara berbicara tentang keselamatan yang kekal yang disebut sebagai hidup yang kekal, dan kita tahu sumbernya adalah Allah Bapa dan Allah Anak, Yesus Kristus, maka kita harus juga tahu esensinya, hakikat daripada keselamatan yang kekal. Menurut Yohanes, keselamatan yang kekal hakikatnya bukan bicara lokasi yang akan datang, bukan bicara kondisi lokasi, tapi bicara apa, saudara? Bicara kondisi relasi, kondisi hubungan interpersonal, yaitu saudara, relasi yang bersifat vertikal dan relasi yang bersifat horizontal. Relasi antara saya dengan Allah, saya dengan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dan saya dengan orang-orang lain, sesama orang percaya, ya. Di mana relasi ini, baik relasi antara saya dengan Allah sudah dipulihkan, sudah diperbarui di dalam Yesus Kristus, dan kemudian relasi dengan orang lain pun dipulihkan dan diperbarui. Jadi esensi dari keselamatan yang kekal adalah apa, saudara? Dipunyainya relasi yang baru, hubungan yang baru, yang sifatnya vertikal, dan relasi yang baru yang sifatnya horizontal, yang sudah dipulihkan. Di mana kemudian setelah dipulihkan, kita punya persekutuan dengan Allah Bapa, punya persekutuan dengan Yesus Kristus, sehingga kita punya pengenalan yang semakin bertumbuh, dan juga punya persekutuan dengan sesama orang-orang percaya. Itu keselamatan. Keselamatan bukan bicara lokasi, bukan hanya bicara lokasi yang akan datang masuk surga kalau mati, ya saudara-saudara. Tapi bicara relasi yang sudah dimulai masa kini ketika saudara dan saya masih hidup di dalam dunia ini. Yaitu kita memiliki persekutuan. Kalau bicara persekutuan, bicara kebersamaan, berarti relasi yang tadinya tidak ada, itu kemudian dibangun. Relasi yang tadinya rusak, dipulihkan, diperbarui. Nah, saudara, di dalam Yesus Kristus, relasi kita yang tadinya terputus dengan Allah, itu dipulihkan, diperbarui, sehingga kita punya persekutuan dengan Bapa, punya persekutuan dengan Anak, dan punya persekutuan dengan orang percaya. Coba kita membuka, saudara. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1 Yohanes 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Dikatakan demikian, ya. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus dan di dalam Allah Bapa, kami beritakan kepada kamu juga. Yohanes memberitakan kepada orang-orang yang ditulisi suratnya. Ya, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun ketika percaya beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Keselamatan itu dalam perspektif yang lain itu sesuatu yang sangat indah, saudara. Relasi. Bicara ketika kita diselamatkan, apa artinya diselamatkan? Apa artinya kita memperoleh hidup yang kekal? Apa artinya saudara dan saya memperoleh keselamatan yang kekal, yang dikatakan di dalam kekristenan itu unik? Sekali lagi dan sekali lagi, bukan hanya bicara lokasi yang akan datang, tapi bicara relasi. Semenjak kita masih hidup di dalam dunia ini, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, relasi kita dengan Allah dipulihkan. Sehingga kita menyebut Allah itu adalah Bapa, dan Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat Tuhan kita. Kita punya persekutuan, sehingga kita mengenal Yesus Kristus, mengenal Allah Bapa. Relasi itu adalah bicara keselamatan yang kekal, bicara relasi dengan Allah, bicara persekutuan dengan Allah. Indah kan? Bukan cuma itu. Dalam perspektif lain, bukan hanya bicara relasi, keselamatan itu bukan hanya bicara relasi vertikalis antara saya dengan Allah yang sudah dipulihkan di dalam Yesus, tapi antara saya
dengan saudara-saudara lain, saudara-saudara seiman. Saudara-saudara yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Yang punya persekutuan dengan Bapa dan Anak karena percaya kepada Yesus. Siapapun mereka, latar belakang apapun. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sifatnya itu revolusioner pada zaman abad pertama. Kenapa? Karena kita tahu kan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu tercerai-berai, terpisah-pisah, putus hubungan berdasarkan suku bangsa, berdasarkan kesukuan, kebangsaan, berdasarkan strata sosial, ya, berdasarkan gender dan lain sebagainya. Manusia itu terpisah-pisah, tercerai-berai. Kenapa? Karena hubungan manusia dengan Allah terputus, maka hubungan manusia dengan sesamanya juga terputus, rusak. Dan ketika hubungan kita dengan Allah dipulihkan, kita memiliki persekutuan dengan Allah, maka di dalam keselamatan kita bukan cuma punya persekutuan dengan Allah. Keselamatan itu juga meliputi dan mencakup persekutuan kita dengan sesama orang-orang yang percaya dari manapun asal dan latar belakangnya. Ini yang luar biasa. Maka saudara-saudara, dari sejak abad pertama di dalam kekristenan, tidak ada lagi perbedaan antara budak dan orang merdeka. Semua orang adalah sesama saudara seiman di dalam Kristus. Zaman dulu kan, orang-orang yang dianggap budak itu tidak punya nilai kemanusiaan, dianggap seperti benda. Ya, punya status sosial yang jauh berbeda dengan tuannya, ya kan? Tapi di dalam Kristus dikatakan apa? Semua tembok-tembok yang memisahkan manusia dengan manusia lain dirobohkan oleh Kristus. Ya, engkau orang Yunani, orang Yahudi bisa kemudian bersatu padu, percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi saudara seiman, suku bangsa manapun, saudara-saudara. Dan itu terjadi di dalam persekutuan gereja, persekutuan orang percaya yang disebut sebagai gereja, di mana saudara-saudara di dunia ini heterogenitas itu bisa terjadi. Sedemikian radikalnya selain di dalam gereja. Di dalam gereja, waktu beribadah bersama-sama, waktu bersekutu, semua orang yang percaya dari latar belakang manapun bisa duduk bersama-sama, bisa menyanyi bersama-sama, bisa melayani bersama-sama, bisa memuji Tuhan bersama-sama. Ya kan? Ada majikan dengan hamba, ya. Ada karyawan dengan bos. Ada yang orang berpendidikan tinggi sampai S3 dengan orang yang mungkin lulus SD saja tidak, ya, bisa duduk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, ya, dari berbagai macam suku bangsa bisa kenal. Ya kan? Ini terjadi, saudara-saudara. Itulah hakikat dari keselamatan. Hakikat dari keselamatan ternyata dari perspektif Yohanes bukan hanya bicara tentang surga yang nanti kita akan tempati, lokasi yang akan datang. Bukan hanya bicara kita dilepaskan dari hukuman Allah yang akan datang. Bukan hanya kita dibebaskan dari hukuman neraka yang akan datang. Tapi bicara tentang relasi. Esensinya relasi yang sudah dipulihkan. Relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama saudara seiman, sesama manusia yang menjadi saudara seiman, sudah dipulihkan sehingga kita punya persekutuan dengan Bapa, persekutuan dengan Anak, persekutuan dengan sesama saudara seiman. Ini kita lihat kan hakikatnya. Pertanyaannya, saudara mungkin yang seringkali menggelitik juga, kemudian seringkali terbayang di dalam pikiran saya, menjadi pertanyaan, kalau begitu, kalau Tuhan sudah memulihkan relasi kita dengan Allah, kita menyebut Allah itu Bapa dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengenal Yesus, mengenal Bapa, dan itulah hidup yang kekal. Lalu kemudian persekutuan kita dan persatuan kita dengan sesama saudara seiman juga sudah dipulihkan. Pemulihan relasinya sifatnya vertikal dan horizontal. Pertanyaannya, mengapa di gereja masih ada disharmoni? Mengapa di gereja masih ada kemudian pertengkaran, perpecahan, pertikaian, perselisihan, ya kan, bahkan permusuhan. Nah, ini nanti akan kita jawab, saudara, dari penjelasan Yohanes dan dari penjelasan doktrin tentang gereja, ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Oke. Ya, oke. Jadi yang pertama adalah apa, saudara? Bicara tentang apa?
Proklamasi dan esensi dari hidup yang kekal, esensi dari keselamatan yang kekal, ya. Sebutannya adalah hidup yang kekal, sumbernya Allah Bapa dan firman yang hidup, esensinya adalah relasi vertikal dan relasi horizontal yang sudah dipulihkan, punya persekutuan dengan Allah Bapa dan Yesus, dan punya persekutuan dengan sesama saudara seiman. Dan kedua, saudara, yang diberitakan oleh Yohanes adalah penjelasan tentang teologi soteria, bukan hanya bicara tentang proklamasi dan esensi, tapi juga bicara tentang bukti dan peneguhannya, evidensi dan konfirmasi dari keselamatan yang kekal yang diakui oleh seorang Kristen. Ya, banyak sekali di dalam sepanjang sejarah orang mengaku Kristen, orang mengaku sudah diselamatkan. Mengaku itu tidak berbanding lurus, tidak selalu berbanding lurus dengan keadaan sesungguhnya, dengan kebenarannya, tidak selalu, saudara. Ya, banyak sekali orang mengaku-ngaku, tapi sesungguhnya dia bukan orang Kristen, mengaku-ngaku diselamatkan, dia sesungguhnya belum diselamatkan. Maka Yohanes menjelaskan, paling sedikit ada dua penjelasan. Kalau kita membahas pada minggu yang lalu, itu evidensi dan konfirmasi dari surat Petrus yang pertama, maka kita lihat dari surat Yohanes yang pertama, pasal pertama kita melihat keselamatan yang kekal dan kekristenan yang sejati punya dua bukti. Ada dua bukti kuat yang meneguhkannya. Ya, oke. Ya, jadi saudara, seringkali kita bertanya, kan seseorang itu dia itu sudah diselamatkan atau tidak, aktif di dalam gereja, maka harus dilihat ada buktinya tidak. Bukti yang meneguhkan bahwa dia orang Kristen sejati, sudah diselamatkan ataukah tidak, harus ada dua bukti yang meneguhkan. Demikian pula ada dua bukti ini bisa menjadi alat untuk kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Ya, oke. Yang pertama disebut di dalam ayat yang ke-6. Ya, coba kita membaca ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, beroleh persekutuan dengan Kristus dan Bapa, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ngaku Kristen tetapi sesungguhnya dusta, bukan Kristen sejati. Dari mana kita tahu, saudara-saudara? Yohanes mengatakan, jika kita berkata kita sudah mengenal Dia dan hidup di dalam, tetapi kemudian kita hidup di dalam kegelapan, maka kita berdusta. Tidak hidup di dalam kegelapan, melainkan hidup di dalam terang, mengenal terang, ya, mengenal terang. Hidup di dalam terang dimulai dari mengenal terang, ya, yaitu mengenal kebenaran Allah. Coba kita melihat lagi ayat yang ke-6. Di sana dikatakan apa? Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ya, oke. Melakukan kebenaran. Berjalan dan hidup di dalam terang, itu adalah bukti dari melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran digambarkan seperti orang yang hidup di dalam terang. Nah, hidup di dalam terang tidak mungkin, saudara-saudara, akan terjadi kalau kita tidak mengenal terang terlebih dahulu. Nah, kata terang di dalam surat Yohanes, sering kali kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Tetapi dalam surat 1 Yohanes menunjuk kepada apa? Kebenaran. Kalau kita hidup di dalam kita hidup di dalam kegelapan, maka dikatakan kita tidak mengenal kebenaran. Nah, jadi kalau kita hidup di dalam terang, maka berarti kita mengenal kebenaran. Mengenal terang sama dengan mengenal kebenaran. Apa itu kebenaran? Memakai kata aletheia di situ, saudara. Maka di sini disebutnya dalam bahasa Inggris, coba kita akan melihat ayat yang ke-6. The truth, ya, aletheia, kebenaran. Jadi saudara-saudara, salah satu bukti ya yang sangat kuat meneguhkan apakah seorang itu betul sudah diselamatkan, Kristen ataukah tidak, itu dari pengenalan dia kepada kebenaran firman Tuhan. Cek. Konsep dia tentang keselamatan. Konsep dia tentang Yesus Kristus. Konsep dia tentang Alkitab. Konsep dia tentang Allah. Konsep dia tentang gereja, banyak lagi yang lain. Seluruh perangkat iman Kristen yang disebut kebenaran, the truth, aletheia. Apakah mengenal?
Maka saudara-saudara, bagi orang Kristen yang tidak mau belajar firman Tuhan, orang aku Kristen, tapi malas betul belajar firman Tuhan. Kalau ikut STUJK, apalagi kalau PK Antoni yang ngajar, udahlah, nggak mau dengar dan sebagainya. Ya, 1001 macam alasan. Itu hanya menjadi tanda awal membuktikan dia itu bukan Kristen. Ngaku Kristen boleh, tapi belum tentu dia Kristen. Kenapa? Lah, saudara, bagaimana mungkin orang yang tidak pernah mau, orang yang selalu segan, malas belajar kebenaran, lalu kemudian dia bisa mengenal dalam pengertian itu, kalau mengenal itu artinya memahami, mengerti kebenaran. Belajar aja tidak mau, saudara-saudara. Belajar firman Tuhan tidak mau. Bagaimana kemudian menghidupi firman Tuhan, mentaati firman Tuhan? Tidak mungkin. Belajar firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, itu sama diasosiasikan dengan mengenal terang. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah terang hidup bagi manusia. Memberikan kepada dia panduan di dalam kegelapan ini, saudara-saudara. Ya, ini yang pertama, mengenal terang. Yang kedua, kita lihat. Yang kedua adalah hidup di dalam terang, yaitu hidup dengan mentaati kebenaran Allah. Jadi dua ini, saudara-saudara, tidak dapat dipisahkan. Orang yang dikatakan sebagai punya bukti yang kuat bahwa dia adalah sudah memiliki keselamatan yang kekal, yang digambarkan sebagai hidup yang kekal, diistilahkan sebagai hidup yang kekal, ada dua bukti kuat yang meneguhkannya. Pertama adalah mengenal kebenaran, mengenal terang. Kenapa? Karena dia mau mempelajari kebenaran dengan tekun, terus-menerus. Yang kedua, tidak cukup mengenal kebenaran, tidak cukup tahu dan mengerti kebenaran, tetapi hidup di dalam kebenaran itu. Hidup mentaati kebenaran itu. Hidup di dalam terang. Mengenal terang dan hidup di dalam terang. Coba kita akan membuka lagi ya. Baca sekali lagi deh, ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, beroleh persekutuan dengan Yesus Kristus, kan esensi daripada keselamatan kekal adalah punya relasi yang sudah dipulihkan, relasi vertikal dengan Allah ya, yang disebut persekutuan dengan Dia. Namun kita hidup di dalam kegelapan, bukan hidup di dalam terang. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ya, coba kita membuka pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya, tanda kekristenan sejati, tanda seseorang sudah diselamatkan, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya. Kemudian ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Tandanya adalah apa? Hidup di dalam terang, mentaati kebenaran Allah. Nah, orang, saudara, sekali lagi, tidak mungkin mentaati kebenaran Allah, tidak mungkin hidup di dalam terang, kalau sebelumnya tidak mengenal terang, kalau sebelumnya tidak mengerti kebenaran Allah. Seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu yang dia tidak pernah dengar, dia tidak pernah ketahui, tidak mungkin, saudara. Ya kan? Ya, dua tanda ini. Mari kita introspeksi diri kita, saudara. Ya, apakah kita betul memiliki hidup yang kekal? Buktinya apa? Jangankan mentaati kebenaran, belajar kebenaran aja tidak mau, segan, enggan, malas, ya kan? Bagaimana mengenal kebenaran? Kalau kemudian kita tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal terang, bagaimana hidup kita bisa hidup di dalam terang? Kita bisa hidup mentaati kebenaran lah, tidak mungkin. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Yohanes menyampaikan teologi soteria. Yang pertama bicara tentang proklamasi dan esensi dari keselamatan yang kekal. Yang kedua bicara tentang apa? Evidensi, bukti, ya, dan konfirmasi daripada keselamatan yang kekal atau hidup yang kekal. Yang ketiga, menjelaskan juga ada satu kondisi atau tensi yang sifatnya paradoks dari keselamatan yang kekal. Keselamatan yang kekal di dalam dirinya.
yang kita alami setiap hari itu punya sebuah paradoks. Apa itu paradoks, saudara? Ya, pada hidup orang-orang Kristen, sejati apapun saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebetul apapun, sesungguh apapun kita diselamatkan, maka terdapat satu realitas, terdapat satu kenyataan yang sifatnya paradoks, yang seringkali kita sulit pahami, sulit mengerti. Apa maksudnya? Saudara, apa itu paradoks? Paradoks itu berbeda dengan kontradiksi, ya. Kalau kontradiksi sesuatu yang memang secara hakiki, secara esensi bertentangan, berlawanan. Misalnya apa? Terang dengan gelap. Kontradiksi, saudara. Kontradiksi. Ya. Terang itu bukan gelap. Gelap itu bukan terang. Terang dengan gelap berbeda, tidak dapat bersatu, kontradiksi sifatnya. Ya kan? Ya. Siang dan malam, ya. Siang bukan malam, malam bukan siang, ya kan? Kontradiksi sifatnya kan, seperti itu. Secara hakiki sesuatu yang bertentangan. Tetapi paradoks itu, saudara, sesuatu yang kelihatannya bertentangan, tetapi sesungguhnya tidak bertentangan. Secara esensi tidak bertentangan, tetapi kelihatannya bertentangan. Berbeda dengan kontradiksi. Kontradiksi kelihatannya bertentangan, tapi secara esensi juga bertentangan. Plus dengan minus, ya kan? Minus bukan plus, plus bukan minus. Memang secara hakikat, itu secara hakiki, secara esensi kontradiksi, saudara. Tapi paradoks itu kelihatannya bertentangan, tetapi secara hakikat itu tidak bertentangan. Apa sih contohnya? Apa contohnya? Contohnya, saudara, kita lihat sesuatu yang paradoks terjadi pada diri Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau tanya saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus itu, Tuhan kita Yesus itu manusia ataukah Allah? Manusia ataukah Allah? Nah, saudara, pada diri manusia umumnya, ya manusia tidak pernah menjadi Allah. Dia bukan Allah. Setiap manusia bukan Allah. Kalau Allah, dia bukan manusia, ya kan? Tapi pada diri Yesus, saudara, dia adalah Allah sejati, 100% Allah. Dia juga manusia sejati, sama seperti kita, manusia 100%. Dan itu kemudian bersatu di dalam diri Yesus, yang disebut the two natures of Jesus Christ. Dua natur pada diri Yesus Kristus. Bertentangan? Tidak. Tidak bertentangan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu bersatu padu. Membentuk sesuatu yang sifatnya paradoks. Yesus itu Allah, sekaligus manusia. Manusia sejati juga Allah sejati. Apakah bertentangan? Tidak, paradoks. Nah, saudara. Lalu, apa yang kemudian yang sifatnya sebagai sesuatu realitas paradoks terjadi di dalam keselamatan kekal yang kita miliki. Nah, saudara, ini yang dijelaskan oleh Yohanes. Pada hidup orang Kristen di dalam dunia terdapat realitas paradoks sebagaimana berikutnya. Kita lihat, saudara. Ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya. Jadi saudara-saudara, kita melihat orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengenal Yesus Kristus, punya satu status yang baru di dalam relasi dengan Bapa, di dalam relasi dengan Yesus Kristus. Yaitu orang yang disebut telah disucikan dari segala dosa. Ya. Dan ayat ke-7 itu memakai bentuk present tense. Yesus itu darahnya terus-menerus setiap saat membersihkan kita dari segala dosa. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-10, surat Ibrani pasal yang ke-10. Ayat 12, ayat 14, dan ayat ke-18. Dikatakan penulis surat Ibrani, Yesus Kristus itu mati sekali saja. Mengorbankan dirinya satu kali saja. Untuk menguduskan kita selama-lamanya.
untuk menyucikan kita selama-lamanya. Apa maksud menguduskan dan menyucikan? Ayat ke-18 mengatakan, oleh karena itu, karena Yesus sekali saja sudah mengorbankan dirinya, maka tidak perlu lagi diberikan pengorbanan kepada Allah untuk mendatangkan pengampunan dosa kepada kita sekalian. Jadi Yesus Kristus itu telah mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segenap dosa kita dengan sekali pengorbanannya. Sekali pengorbanannya itu telah memberikan pengampunan dosa yang tuntas dan sempurna. Jadi di dalam Kristus, saudara-saudara, kita itu punya status yang baru. Orang yang telah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Statusnya sudah sebagai orang suci, orang kudus. Maka kepada jemaat-jemaat yang ditulis suratnya, berulang kali Rasul Paulus mengatakan jemaat yang ditulis suratnya dengan sapaan, sebutan orang-orang kudus. Kenapa? Karena status kita di dalam Yesus, status kita, legal standing kita, posisi kita, orang yang telah disucikan dari segala dosa. Harusnya kan, kalau kita disebut disucikan dari segala dosa, kita tidak berdosa lagi. Betul tidak? Tapi disinilah saudara 1 Yohanes mengatakan, walaupun kita sudah disucikan dan darah Yesus terus menyucikan kita dari segala dosa, tapi kita lihat saudara, realitasnya, kenyataannya, menurut aktusnya, tindakan, aktus dalam bahasa Latin, artinya tindakan, perbuatan kita. Hidup Kristen adalah hidup yang masih bisa berbuat dosa. Statusnya telah disucikan dari segala dosa. Korban Yesus satu kali saja menyucikan untuk selama-lamanya. Bahkan 1 Yohanes mengatakan setiap hari dia menyucikan kita. Bekerja karyanya itu menguduskan kita, menyucikan, membersihkan kita dari segala dosa. Kalau kita percaya kepada Yesus. Tapi kemudian di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 coba kita lihat. Ya, terdapat sesuatu yang paradoks. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, ayat yang 8 ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kenapa? Karena faktanya, realitas menunjukkan saudara dan saya, sesungguh apapun kita percaya kepada Tuhan Yesus masih bisa berbuat dosa. Dosa masih hadir di dalam hidup kita, ya. Lalu ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, ayat yang ke-10 ya, ayat 9 nanti kita baca berikutnya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa lagi, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Alkitab sendiri mengatakan, Tuhan sendiri mengetahui dan menjelaskan di dalam firman-Nya, kita sebagai orang Kristen, yang walaupun status kita sudah disucikan dari segala dosa, tapi kita masih berbuat dosa, masih bisa berdosa. Barang siapa mengatakan, oh saya tidak berbuat dosa lagi, sudah sempurna, menipu diri dan membuat Tuhan firman-Nya menjadi penipu. Saudara, ini yang disebut paradoks. Paradoks. Katanya orang yang sudah disucikan, orang kudus, tapi ternyata masih berbuat dosa, orang berdosa. Ini yang kemudian oleh Martin Luther disebut dengan sebuah istilah. Orang Kristen itu disebut dengan istilah simul justus et peccator. Simul justus et peccator. At the same time, a righteous and a sinner. Orang Kristen itu pada saat yang bersamaan. Simultan, pada saat yang bersamaan. Simul justus itu righteous, benar. Et to dan n, ya n. Peccator, sinner, pembuat dosa. Jadi orang Kristen itu pada saat yang bersamaan, satu sisi disebut orang kudus, tapi sisi yang lain disebut orang berdosa. Kenapa? Statusnya kudus, tapi realitas masih bisa berbuat dosa. Terdapat satu tension, kondisi keselamatan kekal di dalam diri kita sifatnya paradoks. Hidup Kristen yang paradoks. Tidak bertentangan, tapi itu realitas yang terjadi menyatu. Statusnya orang kudus, tapi masih berdosa. Gimana saudara?
Tapi Yohanes memberikan solusi kepada kita. Solusi, ya, bukan hanya bicara status, bicara aktus, bicara solusi, cara menyelesaikannya. Ya, ayat 9 kita lihat bagaimana menyelesaikan paradoks ini. Ya, ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, mengaku aja. Ya, bahkan tidak disebutkan meminta ampun, ya sudah termasuk sudah diberikan. Mengaku kita masih berdosa, mengaku dosa kita, maka Allah itu adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa maksudnya? Kalau kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Lah kan katanya di dalam ayat yang ke-7, darah Yesus itu kuasanya satu kali sudah menyucikan kita selama-lamanya, terus bekerja. Tapi di sini dikatakan, hanya jika kita mengaku dosa kita, baru saat itu dosa kita disucikan. Maksudnya apa? Bingung kan? Nah, saudara-saudara seringkali kan bertanya, seringkali dipertanyakan, kalau Yesus sudah mengampuni segenap dosa kita, korban yang dilakukan oleh Yesus untuk menanggung segenap dosa kita, itu sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Mengapa kita harus mengaku dosa kita? Jadi saudara, di sini disebut menyucikan kita dari segala dosa waktu kita mengaku, itu bukan bersifat status, tapi bersifat personal everyday experience. Pengalaman merasakan pengampunan dosa itu. Pengampunan dosanya statusnya sudah terjadi, tapi kita bisa saja tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Waktu kita mengaku dosa kita, maka kita dibebaskan dari perasaan bersalah, ya kan? Kalaupun kita belum mengaku dosa kita ketika kita jatuh ke dalam dosa, ya dalam kehidupan Kristen kita, pengampunan sudah tersedia bagi kita, sempurna. Tapi kita bisa saja merasa bersalah. Tapi waktu kita mengaku, maka kemudian pengalaman pengampunan itu menjadi begitu personal, dirasakan. Bukan hanya diketahui, tapi dirasakan. Mengalami setiap hari. Seperti contohnya begini, contohnya. Saya berikan sebuah contoh yang beberapa tahun lalu pernah contoh ini saya pakai di khotbah saya di GKI Hosana. Ada dua orang anak kecil sudah sekolah begitu, mungkin sekitar SD atau SMP, ya begitu kan, A, B dan B. Ya. A itu anak orang kaya, ya, rumahnya luas, lalu kemudian di belakang pekarangannya juga luas, begitu kan. B itu tetangganya, ya, teman sekolah sekaligus tetangganya. Nah, si A itu mengajak si B main. Nah, di belakang pekarangan rumahnya itu, saudara, ayah dari si A itu yang sedang pergi bekerja, ngantor, itu memelihara beberapa ekor burung di dalam sangkar yang mahal-mahal. Nah, kemudian si ayahnya juga yang suka gemar berburu punya senapan angin. Lalu kemudian, ya biasa anak laki-laki kan senangnya main tembak-tembakan, ya aksi-aksian, begitu kan. Satu kali si A itu mencoba mengokang senapan angin milik ayahnya yang ternyata sudah terisi dengan peluru senapan angin. Lalu dibidiknya seekor burung yang menjadi milik ayahnya itu dengan angan-angan, aduh saya kalau bagaimana menembak, begitu kan, menembak der. Ternyata saudara-saudara, angan-angannya jadi kenyataan. Dia tarik pelatuk der. Tiba-tiba keluar pelurunya, saudara, dari senapan itu, kena, langsung tembakannya tepat. Maka salah seekor burung milik ayahnya itu langsung mati di situ. Wah, si anak itu langsung sadar, ketakutan setengah mati, saudara. Kemudian dikeluarkan bangkai burung itu dari kandangnya, lalu kemudian di belakang rumah itu, di pekarangannya yang luas itu, dia gali tanah lalu dia kubur. Lalu dia berpesan kepada temannya, tetangganya itu, kamu jangan ngomong sama ayah saya, sekali-kali jangan diadukan ya. Oke, begini. Nah, tapi saat itu saudara, temannya ini punya kesempatan setiap hari memeras uang jajannya, diminta. Kalau kemudian tidak diberikan, si anak tetangganya ini, si B ini mengatakan, saya adukan, saya beritahukan kepada ayah kamu. Oh, jangan, nanti saya dihukum oleh ayah saya, begitu takut, begitu kan? Oke, jangan dikasih uang jajan. Setiap hari begitu.
Lalu kemudian alat tulisnya yang bagus-bagus diminta, tidak diberikan, saya adukan, dikasihkan. Terus-menerus dia diintimidasi, ditekan, diintimidasi, diperas, dan seterusnya, berlangsung sekian hari, ya, sampai akhirnya dia tidak tahan lagi. Tadinya si anak ini, si A ini, takut ketemu papahnya, selalu menghindar ketemu ayahnya. Kenapa? Merasa bersalah. Burung peliharaan ayahnya itu mati karena dia, ya kan, merasa bersalah, gak mau ketemu. Oke. Akhirnya dia tidak tahan lagi, diintimidasi oleh temannya, diperas, begitu kan. Akhirnya dia memberanikan diri datang kepada papahnya, kepada ayahnya pada satu malam, mengaku. Dia ceritakan semuanya. Si ayah marah? Tidak. Si ayah itu berkata, saya sudah tahu anakku, ya, dan ayah juga sudah mengampuni kamu, Harga seekor burung berapa? Kamu anak saya jauh lebih berharga, sudah diampuni. Tapi ayah ingin, ya, kamu itu gentle, mengaku kesalahanmu, mengaku dosamu. Wah, saudara, setelah mendapatkan pengampunan, mengalami, wah, ayah sudah mengampuni tanpa dia perlu minta, ayahnya sudah mengampuni, sudah menyediakan pengampunan itu. Tapi kemudian si anak itu waktu mengaku, ketika dia mengaku, wah, dia merasakan pengampunan itu menjadi sesuatu pengalaman pribadi yang sifatnya personal. Dia rasa bebas. Begitu besoknya diperas lagi, saudara, dia berkata, tidak, saya tidak akan berikan. Adukan, silakan adukan, saya sudah mengaku. Saudara, seperti itu, ya. Jadi pengakuan dosa kita, di mana realitas dosa masih hadir dalam hidup kita, itu membuat kita mengalami pengampunan dosa setiap hari, menjadi sangat personal. Ya, sudah mengerti hal itu, ya. Jadi inilah yang menyebabkan, saudara-saudara, ya, salah satu sebab mengapa di dalam gereja masih ada perselisihan, masih ada seringkali pertikaian, percekcokan, ya, disharmoni, ketidakakuran satu orang yang percaya dengan orang lain yang percaya. Karena apa, saudara? Memang statusnya, sepanjang semua orang itu adalah orang percaya, statusnya sudah disucikan dari segala dosa. Tapi paradoksnya, berdasarkan aktusnya, realitas hidup Kristen menyatakan bahwa kita itu, saudara dan saya, masih bisa melakukan dosa yang menyakiti Tuhan dan juga menyakiti orang lain. Inilah salah satunya, saudara-saudara, selain kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, yang menyebabkan pengalaman pribadi, personal, pengampunan dosa itu dialami oleh kita, kita juga harus saling mengaku kesalahan dan dosa kita terhadap orang-orang lain. Ya, itu dikatakan dalam Yakobus pasal yang kelima, supaya kita mengalami juga perdamaian dengan sesama saudara seiman. Ya, oke, saudara-saudara. Ya, jadi begini, gambaran yang saya katakan minggu yang lalu, ya, kita itu kan diangkat oleh Allah di dalam Yesus Kristus ketika percaya menjadi anak-anak Allah. Pertama-tama, bagaimana Allah mengangkat kita menjadi anak Allah melalui kelahiran baru, yang memperbarui natur kita menjadi natur keanakan. Sudah dipersiapkan. Ya, sebelum kita punya status sebagai anak Allah, sebelum kita hidup sebagai anak Allah, maka natur kita, sifat asali secara rohani itu diperbarui. Ya. Kemudian, karena sudah diperbarui natur, maka kemudian kita bisa melalui Roh Kudus percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu percaya kepada Tuhan Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan. Dibenarkan bukan lagi dihitung orang berdosa, tapi orang benar, bahkan disebut orang kudus. Lalu kita diberikan status yang baru di dalam keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah. To be the sons of God. Ya. Nah, ini kan status sebagai orang kudus, sebagai anak Allah. Orang kudus dan anak Allah. Tapi kenyataan membuktikan kita masih harus terus-menerus diperbarui dalam tingkah laku, perbuatan, dan kehidupan yang nyata. Ini berlangsung seumur hidup. Ini yang disebut paradoks antara status dengan kenyataan, antara status dengan realitas. Ya, oke, saudara-saudara. Sebagai penutup, jadi kita lihat, saudara-saudara, di dalam topik pengajaran pada malam hari ini, berdasarkan penjelasan
yang ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes, di dalam surat Yohanes yang pertama, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kita harus selalu ingat dan memahami bahwa keselamatan yang kekal itu bukan hanya tentang kondisi lokasi yang sifatnya personal bagi kita di masa yang akan datang. Bukan hanya bicara tentang surga kalau kita sudah meninggal, ya. Itu benar, tapi bukan cuma itu. Tapi juga terutama tentang kondisi relasi interpersonal. Kondisi relasi, keadaan hubungan antar pribadi. Antara saya dengan Allah, antara saya dengan sesama manusia yang sudah diperbarui. Yang mana itu sudah terjadi dan sudah dimulai pada masa sekarang ketika kita masih hidup di dalam dunia. Dan sebagai penutup, saudara, kiranya semua saudara yang mendengarkan pengajaran ini adalah orang-orang yang menerima keselamatan yang kekal dari Allah.